Ini video thumbnail merah 7A. Semua video Dadang Dahyar mengajarkan vocab dan grammar bersamaan agar English Maniacs bisa dua-duanya dengan hemat waktu. Perhatikan pengucapan vocab berikut. Vocab nomor 103. Absorb. Kalau pakai ed bunyinya jadi t. Absorbed. Tuh ada t gitu di ujung ya. Absorbed. Menyerap. Contribute. Contributed. Contributed. Menyumbangkan. Prevent. Prevented. Prevented. Mencegah. Flood, banjir. Forest, hutan. Revenue, pendapatan. Since, karena. Rain, hujan. Jedakan lalu hafalkan vocab ini sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali boleh dipelajari lagi. Terutama untuk pemula hafalkan dulu. Yang sudah menghafal akan saya tes ya. Yang belum menghafal mungkin nggak bisa ya. Saya tes yo. Masih ingat nggak vocab nomor 103 apa artinya absorb? Menyerap ya. Prevent 105 mencegah ya. Matikan suaranya, terjemahkan sendiri, yang digarisbawahi terjemahkan mundur. Hutan penting karena hutan atau itu menyerap air hujan dan mencegah banjir. Hutan penting karena hutan menyerap air hujan dan mencegah banjir. Hafalkan lagi agar vocabnya terus meningkat. Proses. Kalau pakai ed jadi t bunyinya. Processed. Ada st. Processed. Mengolah. Abundant. Melimpah. Beloved. Tercinta. So that. Jadi. Necessary. Penting. Wise. Bijaksana. Archipelago. Kepulauan. Government. Pemerintah. Nickel. Nikel. Jedakan lagi dan hafalkan sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali boleh diplaykan lagi ya. Sekarang saya akan menerangkan compound sentence, kalimat majemuk setara. Ini sudah berkali-kali diterangkan ya supaya makin mahir ya. Yang akan saya ajarkan adalah kalimat aktif, disebut juga kalimat verbal. Ya, rumusnya subjek ditambah kata kerjanya ke 1 tambah ses. Dan akan saya ajarkan juga kalimat nominal, yaitu kalimat yang tidak memiliki verb. Verb itu kata kerja. Rumusnya subjek pakai is mr ditambah bukan verb ya. Lihat, kalau kalimat verbal nggak ada is mr-nya tuh ya, tapi pakai ses. Tapi kalau kalimat nominal atau kalimat tak memiliki verb pakai is mr ya. Dan diikuti bukan kata kerja. Bukan verb itu apa? Bisa noun, kata benda, bisa adjective, kata sifat ya, bisa adverb, kata keterangan ya. Yang akan saya terangkan adalah kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara itu dulu saya sudah mengajarkan kalimat majemuk setara tapi yang terdiri dari 2 anak kalimat. Sekarang saya ajarkan 3 anak kalimat ya, yang lebih rumit ya. Nih contoh kalimat majemuk setara. Nikel penting dan melimpah di kepulauan tercinta kita dan pemerintah kita mengolahnya secara baik. Jadi itu menyumbangkan pendapatan besar bagi kepulauan kita. Oh, ini kalimatnya panjang kan? Ini 1 kalimat. Kalimat majemuk setara itu adalah kalimat yang di dalamnya ada anak kalimat lagi. Ini terdiri dari 3 anak kalimat. Ketiga anak kalimat dihubungkan oleh kata penghubung yang warna hijau ini, dan jadi. Jadi anak kalimat pertama, nikel penting dan melimpah di kepulauan tercinta kita. 1. Kalimat kedua, pemerintah kita mengolahnya secara bijak. Nah, anak kalimat ke-1 dan kedua dihubungkan oleh kata dan. Anak kalimat ketiga, itu menyumbangkan pendapatan besar bagi kepulauan tercinta. Ada 3. Kedua dan ketiga dihubungkan oleh kata jadi. Nah, sekarang yang lebih rumit lagi ya. Jika ada soal seperti ini, terjemahkan anak kalimat per anak kalimat. Kita terjemahkan anak kalimat ke 1 dulu ya. Penentu rumus adalah yang berwarna hitam. Ini hitam. Nah ya. Yo, kita lihat anak kalimat pertama. Nikel penting dan melimpah. Penting dan melimpah kata kerja bukan ya? Bukan ya. Jadi harus terjemahan pakai rumus yang kedua. Kalimat yang tidak memiliki verb, tidak memiliki kata kerja. Ada SMR-nya ya. Ya. Mari kita terjemahkan. Nikel. Nah, karena pakai rumus yang bawah, pakai SMR dulu ya. Nah, nikel dianggapnya 1, jadi sebelum penting pakai is dulu. Is, nah, sesuai dengan rumus kan pakai is. Terus masukin kata penting, necessary. Masukin kata dan, and. Masukin kata melimpah, abundant. Nah, gitu ya. Jadi saya terangkan, kenapa ini harus pakai is? Karena necessary dan abundant itu bukan verb, jadi pakai rumus 2 ya. Udah beres rumus nih, kata lain tinggal dimasukkan. Di, in. Kepulauan tercinta kita dibalik dari kita dulu. Our beloved country. Our beloved country. Gitu ya. Beres nih anak kalimat pertama. Masukin kata dan and. Sekarang
Mari kita terjemahkan anak kalimat kedua. Pemerintah kita mengolahnya secara bijak. Lihat, mengolahnya. Mengolah kan kata kerja, ada perbuatan. Berarti anak kalimat kedua harus pakai rumus yang atasnya ini. Ya, jangan pakai ICMR ya. Kita terjemahkan. Pemerintah kita, our government. Nah, karena pakai rumus atas jangan pakai ICMR. Langsung kata kerja. Mengolahnya proses. Nah, ini harusnya prosesnya pakai ES ya. Jadi processes pakai ES. Kenapa sih pakai ES di kalimat ini? Di rumus kalimat 1 ada aturan jika subjeknya tunggal kata kerjanya harus pakai SES gitu ya. Jadi processes ini ES harusnya warna merah. Masukin kata secara bijak wisely gitu ya. Nah, berarti anak kalimat kedua pakai rumus yang atas ya. Nah, setelah beres rumus anak kalimat kedua, masukin kata jadi so that. Nah, sekarang akan kita terjemahkan anak kalimat ketiga. Itu menyumbangkan pendapatan besar. Oh, menyumbangkan kata kerja ya. Jadi harus pakai rumus yang memiliki kata kerja, kalimat aktif. Ya, jangan pakai ICMR lagi ya. Nah, kita terjemahkan ya, anak kalimat ketiga. Itu it. Nah, karena pakai rumus yang atas, jangan pakai is. Menyumbangkan contribute. Terus contribute-nya jangan lupa pakai huruf S. Contributes. Kenapa? Karena subjeknya tunggal gitu ya. Setelah beres rumus beres kan ya. Kata lain tinggal masukin aja. Pendapatan besar, balikan jadi besar dulu. Big revenue gitu ya. Bagi for. Kepulauan tercinta kita, balikan. Kita tercinta pulau. Jadi our beloved archipelago gitu ya. Jadi ini sekali lagi saya terangin. Ini anak kalimat pertama. Kenapa pakai is? Karena ini necessary predikatnya bukan kata kerja. Jadi pakai rumus yang bawah ya. Anak kalimat kedua, kenapa setelah government tidak ada isnya? Karena proses itu mengolah kata kerja. Jadi harus pakai rumus yang ke-1. Tidak ada ICMR-nya. Ya, ICMR-nya tidak ada. Terus kenapa contribute-nya juga nggak ada isnya? Contribute kan menyumbangkan kata kerja. Kalau kata kerja harus pakai rumus yang atas, yang ini ya. Jangan pakai ICMR gitu ya. Ingat ya, jadi ada 2 rumus nih ya. Sekarang jedakan, lalu hafalkan perbedaan kedua rumus ini sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali boleh di-playkan lagi karena akan langsung dites. Terutama yang pemula ya, mungkin saya terlalu cepat menerangkannya, dijedakan dulu, di-pause-kan, dijedakan, dipelajari dulu ya, terutama untuk pemula. Nah, sekarang hafalkan kedua rumus ini ya. Nanti akan saya tanya, sebutkan rumus kalimat nominal. Yang banyak jawab, subjek ditambah ICMR ditambah bukan verb gitu. Sebutkan rumus kalimat verbal, kalimat yang memiliki kata kerja. Subjek verb 1, nggak ada ICMR-nya, tapi tambah SES gitu ya. Ayo, sekarang hafalkan ya, karena akan langsung dites. Ayo hafalkan sekarang, akan langsung dites. Jedakan. Ya, kalau sudah menghafal, saya tes ya. Sudah hafal belum ya? Sebutkan rumus kalimat verbal, kalimat aktif. Ya, ayo sebutkan. Ayo sebutkan. Iya, subjek ditambah verb 1 SES gitu ya. Sekarang saya tes lagi. Sebutkan rumus kalimat nominal, kalimat yang tidak memiliki verb, yang tidak memiliki kata kerja. Ayo sebutkan. Ayo sebutkan. Iya, subjek ICMR bukan verb. Nah, jadi kedua, ingat ya, ingatkan lagi, kalau kalimat verbal, kalimat yang memiliki kata kerja tidak pakai ICMR ya. Tapi kalau kalimat yang tidak memiliki kata kerja pakai ICMR. Itu perbedaannya ya. Sekarang mari kita latihan kedua rumus itu ya. Yuk. Agar mudah saya tampilkan lagi rumusnya ya. Ini rumus yang ke-1 dan rumus kedua. Terjemahkan. Oh, disuruh terjemahkan dulu ya. Kemudian perbaiki kesalahan grammar di vocab hitam merahnya. Ini hitam merah. Hitam merah. Perbaiki kesalahannya ya. Sekarang terjemahkan dulu. Hutan penting. Since bukan sejak di sini karena ya. Karena itu atau hutan menyerap, ini mundur, air hujan dan mencegah banjir gitu ya. Nah, beres nih ya. Ini ingat, ini compound sentence, ada 2 kalimat. Selesaikan dulu satu demi satu, anak kalimat per anak kalimat. Yang belakang dulu ya. Oh, ada 3 ya. Ada 3. Ini harusnya ini warna hijau ya. Ya, ada ini, ada 3. Forest necessary, it is absorb rainwater, dan ketiga it is prevent flood. Ini harusnya warna hijau ya, N-nya ya. Selesaikan satu demi satu. Hutan penting. Penting kata kerja bukan ya?
penting, tidak memiliki aktivitas gerakan. Oh, berarti bukan kata kerja. Jadi pakai rumus yang ada ICMR-nya. Jadi ini salah ya, ini pakai rumus atas tuh ada SES, nggak ada ICMR. Ini salah rumus nih ke atas. Harusnya pakai rumus yang bawahnya ya. Jadi pakai is. Jadi forest is. Nah, pakai is ya. Necessary-nya ES-nya buang dah tuh. SES mah di rumus bawah nggak ada. SES mah untuk aturannya atas. Jadi perbaikinya forest is necessary, gitu ya. Forest is necessary. ES-nya buang ya. Kan rumus bawah nggak ada SES. Beres nih. Setelah beres masukin sin. Sudah. Kan tadi hutan menyerap. Oh, menyerap mah kata kerja. Berarti pakai rumus atas ya. Oh, jangan pakai is, Emar. Ini kebalik-balik nih rumusnya. Ini pakai bawah ada is ya. Tuh, ini balik. Jangan pakai is ya. Jadi it. Nah, it absorbs. Jangan lupa. Absorbnya pakai s. Absorbs. Nah, rainwater. Nah, gitu ya. Jadi yang kedua, it absorbs rainwater. Nah, yang ketiga, prevent, mencegah kata kerja. Maaf. Mencegah kata kerja, jadi pakai rumus atas lagi. Berarti jangan pakai ICMR ya. Jadi is ini buang. Jadi and prevents flood, gitu ya. Nah, lagi ya, kedua. Yo, ini ada 3 anak kalimat ya. Nih. Ini penghubungnya 2, and dan so that. Selesaikan satu demi satu. Oh, tapi terjemahkan dulu katanya, terjemahkan. Nikel penting dan melimpah di, ini mundur, kepulauan tercinta kita. Dan pemerintah kita mengolahnya secara bijak. Jadi, itu maksudnya nikel menyumbangkan pendapatan besar bagi kepulauan tercinta kita. Nah, itu kan terjemahannya ya. Nikel penting dan berlimpah di kepulauan tercinta kita dan pemerintah kita mengolahnya secara bijak. Jadi itu menyumbangkan pendapatan besar bagi kepulauan tercinta kita. Itu kan terjemahannya ya. Ya. Sekarang selesai anak kalimat ke-1. Udah benar gak ya? Tadi perintahnya kan yang hitam dan merah itu grammarnya salah ya katanya. Nikel penting. Penting bukan kata kerja ya. Abundant melimpah bukan kata kerja, keadaannya. Jadi harus pakai rumus bawah. ICMR ini kebalik ya, ini pakai rumus atas. Jadi harusnya ada ICMR-nya pakai rumus yang bawah ini ya. Jadi harusnya nickel is necessary. Nggak ada ES tuh pakai rumus bawah. Ini kebalik ya, pakai ES. Ini rumus atas salah ya. Jadi is necessary. RY ES-nya buang. And pakai is lagi boleh. Is abundant S-nya boleh ya. S-nya harus dibuang ya. Jadi is necessary and is abundant. Jadi nickel is necessary, di sini pakai is boleh, and is abundant boleh. Tapi kalau ada 2 boleh, tapi kalau is yang belakang dihilangkan boleh. Jadi nickel is necessary and abundant boleh ya. Sekarang anak kalimat kedua. Perhatikan. Pemerintah memproses kata kerja ya. Kok kata kerja pakai yang atas rumusnya ya, yang SES. Ini mah kebalik-balik, ini pakai is, ini pakai rumus bawah, harusnya yang atas ya. Jadi proses, tapi prosesnya pakai ES, jadi processes, jadi gitu kan pakai rumus atas ya. Jadi our government processes, ini ES ya, wisely, ini beres ya, tuh seperti itu ya. Terus masukin so that. Nah sekarang anak kalimat ketiga, itu menyumbangkan pendapatan besar, maksudnya itu nikel ya. Nikel menyumbangkan pendapatan besar. Menyumbangkan kata kerja harus pakai rumus atas. Ini kebalik-baliknya rumusnya. Ini mah pakai bawah tuh ada isnya, harusnya yang atas ya. Tapi pakai SES ya. Jadi it contributes, harusnya gitu. It contributes big revenue gitu ya. Padahal kenapa ininya apa? Possess pakai S, possesses. Contribute-nya pakai S, contributes. Kenapa ini? Saya nggak ngerti nih, kurang ngerti. Nggak apa-apa. Setelah beres, ini kan video 7A. Setelah beres nonton ini, kalau mau ngerti kenapa harus pakai ES, tonton video 1A-nya part 1A ya gitu ya. Terus nanya lagi, padahal kenapa ini dibalik-balik? Kepulauan tercinta kita jadi dibalik. Jadi kita dulu, our beloved archipelago. Nah, yang belum ngerti pelajaran ini, buka video saya, video 5, part 5A-nya, 5A-nya ya. Ini 7, udah video 7-nya ya. Jadi video saya berseri ya, gitu ya. Sekarang jedakan jika perlu pelajari dulu ya, jangan tergesa-gesa. Benar gak jawaban saya gitu ya? Terutama bagi pemula ya.
Nah, sekarang terjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris sekarang. Dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nih. Cek dulu vocabnya. Nickel dari N, nickel, penting, necessary, melimpah, abundant, D-nya in, archipelago, beloved, our, government, our, process, in, wise, so that, ya, itu it, contribute, revenue, big, for, archipelago, kitanya, tercintanya harusnya B ya, beloved, nah gitu ya. Sekarang soalnya bahasa Indonesia terjemahkan ke dalam bahasa Inggris ya. Ini compound sentence ya. Wah, hati-hati ada 3 kalimat. Nih, penghubungnya dan jadi ya. Selesaikan dulu anak kalimat pertama ya. Sampai ini, sampai kita dulu ya. Ya. Nikel penting dan melimpah. Penutur rumus yang warna hitam, ini predikatnya nih. Hitam, hitam, hitam ya. Nah, ini penutur rumus. Penting, kata kerja bukan. Bukannya, berarti harus pakai ISMR ya. Jangan pakai SS. Ayo. Nikel dianggapnya satu jadi pakai is. Is necessary and pakai is boleh, enggak juga boleh. Is abundant in, ini mundur, our beloved archipelago. Nah, beres nih. Nickel is necessary and abundant in our beloved archipelago. Masukin kata dannya, and. Nah, sekarang anak kalimat kedua. Ingat penutur rumus yang warna hitam, mengolah. Oh, mengolah ada perbuatan kata kerja. Pakai rumus yang atas, jangan pakai ISMR ya. Jadi, pemerintah kita dibalik. Our government, pemerintah kita kan satu, jadi pengolahnya pakai S. Processes, ya, nyatu it wisely. Ya. The government processes it wisely. Nah, ini nggak boleh pakai is ya, bukan our government is process, nggak boleh ya. Kan ini rumus yang atas yang ini ya. Sekarang masih setelah jadi, so that, jadi sekarang anak kalimat ketiga. Itu menyumbangkan. Oh, menyumbangkan kata kerja. Pakai yang atas lagi, jangan pakai ISMR ya. Ya. Ayo, itu it. Contribute, pakai S, contributes, pakai S. Karena subjeknya satu. Pendapatan besar dibalik. Big revenue for, ini mundur. Our, ini harusnya B. Beloved archipelago, gitu ya. It contributes big revenue for our beloved archipelago. Ya, kayak gini ya. Nah, ini lihat, ini nggak pakai is, karena pakai rumus yang pertama ya. Sedangkan ini yang ini pakai is karena pakai rumus yang bawah ini. Jadi hati-hati ada 2 rumus ya. Bagi pemula biasanya suka keliru nih. Lagi, ya, cek dulu vocabnya. Forest, necessary, since, forest, absorb, water, rain, and prevent flood ya. Ini harusnya warna hijau ya. N-nya warna hijau, jadi ada 3 anak kalimat. Ini pendek-pendek gampang. Hutan penting. Ayo, ini penting penutur rumus ya. Jadi penting kata kerja bukan? Bukan. Jadi pakai ISMR ya. Jadi forest is necessary gitu ya. Nah, kan? Necessary bukan kata kerja, jadi pakai rumus bawah ini. Masukin kata karena since. Nah, sekarang anak kalimat kedua. Penutur rumusnya menyerap sekarang ya, menyerap ya, hutan menyerap kata kerja, jadi pakai rumus atas, jangan pakai ISMR. Forest absorbs, pakai S. Air hujan dibalik, rainwater, it absorbs rainwater. Terus masukkan dan and, mencegah kata kerja ya, pakai rumus atas juga, jangan pakai ISMR. And prevents flood gitu ya. Ingat ya, seperti ini ya. Pelajari ulang dan sudah dimatikan dari awal sampai akhir agar bisa menjawab semua soal tanpa bantuan saya. Buka playlist di Dadang Dahyar agar bisa berlatih videonya dengan urutan yang benar. Sampai jumpa.